Oke, jadi pertanyaan juga nih, titik-titik mana saja sih yang berpotensi terjadi kepadatan, terus yang menjadi concern selama ini bagi pemerintah, pemantauannya di titik-titik mana saja? Oke, untuk itu kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami ada Fahada Indi yang saat ini berada di comment centernya Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Selamat pagi Indi. Ya, selamat pagi Bayu dan juga Ginavita. Betul sekali ya, saat ini saya berada di Comment Center Kementerian Perhubungan atau tepatnya ini adalah posko angkutan lebaran terpadu tahun 2022. Kalian tahu atau tidak nih pemirsa juga ya bahwa tahun ini diprediksi ada sekitar 85 juta masyarakat yang melakukan perjalanan mudik pulang ke kampung halaman, dan jika dibandingkan dengan tahun 2019 atau masa-masa sebelum pandemi, ini ada peningkatan sekitar 40%. Dan hari ini tanggal 28 April 2022 ini juga sudah sesuai dengan prediksi. Ini merupakan puncak arus mudik, dan betul tadi di Cikampek juga ada laporannya ya bahwa terjadi kepadatan di sana. Nah, hari ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat pantauan ini dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, karena di sini memang merupakan posko terpadu. Di sini banyak sekali pos-pos atau pos-pos dari Kementerian Perhubungan, dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian, kemudian juga Direktorat Jenderal Darat, Laut, Udara, dan di sini juga ada pihak dari BMKG, Korlantas Polri, Basarnas, KNKT, dan juga segala pihak yang berkaitan dengan masa mudik atau perjalanan ini ya, darat, udara, laut untuk masyarakat di masa mudik Idul Fitri 1443 Hijriah tahun ini. Nah, saya di sini juga tidak sendirian tentunya, Vita, Bayu, dan juga pemirsa. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan juru bicara dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, ada Ibu Adita Irawati. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Selamat pagi Indi, alhamdulillah sehat. Sehat. Ibu, saya ingin tahu dulu nih, di ruangan posko angkutan lebaran terpadu tahun 2022, ini sebenarnya dipantau itu melingkupi apa saja sih Bu? Ya, jadi tadi sudah disampaikan ya, tahun ini kita sangat banyak masyarakat yang ingin mudik, dan ini tentu perlu kita antisipasi dengan melakukan monitoring yang intensif. Nah, posko ini sebenarnya fungsinya adalah untuk melakukan monitoring terhadap situasi yang real di lapangan, baik itu yang ada di darat, laut, udara, dan juga kereta api ya. Jadi dengan begitu kita bisa langsung memberikan laporan, dan jika memang dibutuhkan ada kejadian-kejadian yang khusus ya, ini kemudian bisa dieskalasi untuk dilakukan tindakan-tindakan pencegahan atau mencari solusi, begitu. Jadi ini adalah sebuah proses yang kita lakukan di posko ini, dan intinya sebenarnya tujuannya untuk memantau situasi agar kita bisa segera mempercepat memberikan solusi jika terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Oke, mempercepat koordinasi juga ya Bu. Betul. Karena kalau saya lihat di sini memang berbagai pihak kumpul gitu ya, menjadi satu di ruangan ini. Betul ya Bu. Boleh dijelaskan nggak Bu, ini sebenarnya ada pantauan ini dari pihak mana saja sih Bu untuk di Comment Center Kemenhub ini? Ya, selain yang dari dalam Kemenhub sendiri, dari ada Direktorat Jenderal lengkap tadi ya, darat, laut, udara, kereta api, kita juga ada stakeholders. Di sebelah sana ada BMKG, ada Basarnas, kemudian ada Korlantas Polri, di sebelah kita ini ada Jasa Marga, kemudian juga ada KNKT, ada Pustikom ya, dan segala macam. Jadi memang ini semua unsur yang kemudian memang akan mendukung bagaimana nanti perjalanan mudik ini bisa kita lakukan dengan lancar, dan khusus memang dibuatkan posko di sini supaya koordinasinya lebih cepat. Ya, dan data-datanya juga langsung bisa terpadu karena masing-masing posko ini memiliki pusat data yang di sini ditampilkan, kemudian petugas mengolah, dan setelah itu nanti dilaporkan. Oke, gitu. Ibu mungkin boleh sambil ditunjukkan ya ke pemirsa TV One seperti apa sebenarnya teknis untuk pemantauan di Comment Center ini. Ini di sini ada salah satu posko ya, ini dari PT Jasa Marga Bu, boleh ditunjukkan sistem kerjanya berarti seperti apa Bu? Kalau saya lihat di sini kan sebagai orang awam ya Bu, saya melihatnya di sini memang ada beberapa layar begitu yang menunjukkan di sini ada grafik, kemudian ada pantauan CCTV ini kalau tidak salah di jalan tol ya, karena PT Jasa Marga. Betul ya Bu ya? Ya, ini adalah CCTV di mana tol-tol yang dikelola oleh Jasa Marga. Karena Badan Usaha Jalan Tol kan ada beberapa, dan ini memang yang dimiliki oleh Jasa Marga. Mungkin kalau dilihat di sini, ini real time ya, kondisi lapangan yang sebenarnya, dan memang sekarang sudah mulai terjadi kepadatan di pintu-pintu tol, dan juga di beberapa ruas jalan tol, khususnya di Cikampek Utama dan yang ke arah timur. Jadi dari sini kita bisa langsung melakukan follow up nih atau eskalasi terhadap situasi ini. Misalnya penumpukannya sudah kelihatan sangat padat, ini tentu hal yang harus kita laporkan,
dilaporkan juga, kemudian dieskalasi, dan setelah itu nanti ada level pimpinan yang akan melakukan koordinasi lebih lanjut. Baik itu melalui koordinasi dengan Jasa Marga sendiri maupun dengan Korlantas Polri. Karena seperti yang diketahui kalau kondisi yang seperti ini, nanti rekayasa lalu lintasnya akan dikembalikan kepada diskresi pada Korlantas Polri. Oke, berarti di posko ini adalah sebatas memantau ya Bu ya? Mungkin... Ya, dan ini ada data juga, data harian gitu. Data harian mengenai banyaknya kendaraan yang sudah melewati ruas-ruas jalan itu. Ya. Oke, berarti di sini ada pantauan CCTV, juga ada grafik ini untuk jumlah volume lalu lintas ya yang keluar volume Jakarta, kendaraan. volume kendaraan. Kemudian di sini juga ada grafiknya ya Bu untuk menunjukkan seberapa tinggi atau rendahnya begitu ya volumenya Bu ya. Ini juga untuk melihat tren ya. Kita bandingkan dengan real lebaran 2019, 2021 di masa normal kita sebut. Kemudian real lebaran saat ini gitu. Ini data harian, jadi kita bisa lihat trennya ya. Kalau yang warna merah ini kan real lebaran, kita lihat trennya sementara sempat turun tapi kemarin sekarang sudah mulai naik. Ini khususnya di Cikupa. Oke, naik lagi di hari ini ya Bu ya berarti ini ya? naik terus sejak H-8, H-7 naik terus gitu. Oke. Jadi kita bisa melihat tren dan tentu ini kan penting ya buat kita untuk menyusun kira-kira strategi kedepannya akan seperti apa gitu. Oke, baik. Ibu, saya penasaran juga nih sama CCTV yang ditampilkan juga di posko PT Jasa Marga di Comment Center ini, nampak sangat padat ya Bu kalau di sini terlihat ya Bu. Kalau kita lihat ini yang di Cikatama ya. Ini. Oke, yang di... Coba nanti bisa ditampilkan sebentar. Ini operatornya sedang membuka. Bisa di Cikampek. Oke, Ibu, tapi nanti di sini berarti, ini dia ya. Oke, sudah mulai muncul ini pemirsa di layar sini, kita bisa langsung memantau juga nih kalau pantauannya berarti seperti apa nih Bu? Ya, ini adalah exit Cikatama, jadi di sini gerbang tolnya, ini menuju ke timur ya. Yang ini, menuju ke timur, masuk ke sini. Yang ini selesai di pintu tol, menuju ke timur lagi, keluar dari pintu gates-nya. Jadi ini kalau dilihat, arah ke timur sudah hampir menggunakan seluruh badan tol ya, ruas tol. Sementara yang ke arah Jakarta masih ada tersisa sedikit. Ya, mungkin nanti semakin padat bisa jadi betul-betul hanya bisa dipakai untuk ke arah timur ya. Oke. Gitu. Sudah padat ya Bu, ini terutama di Cikampek Utama 2, tadi 1 juga. Dan ini pantauannya real time ya Bu, atau pantauan saat ini betul-betul di lapangannya nyatanya kita seperti ini. Kita lihat 721 ya, sekarang betul 721, jadi ini real time ya. Ya, Ibu, tapi nanti kalau misal ternyata memang kepadatan ini akan terus terjadi begitu ya Bu, ada langkah-langkah seperti apa Bu yang bisa dilakukan dari posko ini, terutama Kementerian Perhubungan? Ya, tentu kalau di lapangan sudah ada petugas ya, dan pihak kepolisian juga memantau hal yang sama, karena pihak kepolisian sendiri ada satu pos comment center di kilometer 29. Dan itu juga sama, terintegrasi dengan kita juga. Jadi tentu kami yang ada di Kementerian Perhubungan akan berkoordinasi untuk mengetahui seperti apa diskresi yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan Jasa Marga. Ada kemungkinan nggak Bu nanti akan mungkin digratiskan tolnya seperti itu, atau ada jemput bola untuk mengurai kemacetan ini? Ya, tentu yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana effort atau usaha dari pengelola jalan tol untuk melakukan yang maksimal ya. Ya, tadi seperti yang disebutkan, ini ketika antrian terjadi bisa saja kemudian ada petugas yang memang jemput bola, membantu para pengguna jalan untuk mempercepat proses pembayaran. Kadang-kadang masalahnya ada pada uang elektronik yang ternyata saldonya tidak cukup, atau ada masalah ya, ada error di sistem dan sebagainya. Nah, ini harus segera diantisipasi supaya tidak menumpuk di selanjutnya di ekor ke belakangnya gitu. Nah, soal diskresi itu tentu nanti akan dilakukan oleh pihak kepolisian ya. Jadi untuk melihat apakah memang kepadatan ini akibat dari adanya permasalahan di pintu tol. Berarti ini juga sudah dikomunikasikan dengan pihak-pihak lain ya Bu, hasil dari pantauan kamera CCTV ini ya, betul ya Bu Adita ya? Ya, ini salah satu pemantauan, tapi sebenarnya di lokasi kan juga petugas sudah pasti bersiap juga untuk melakukan hal tersebut. Baik. Terima kasih sekali atas informasi Bu Adita Irawati selaku juru bicara dari Kementerian Perhubungan. Dan juga pemirsa, itu dia informasinya di sini juga nantinya kita akan melihat, semoga ya hari ini meskipun dikatakan puncak dari arus mudik dan juga sudah diprediksi sejak awal akan terjadi macet total, semoga macetnya tidak lama dan juga masyarakat yang akan melakukan mudik lebaran bisa selamat dan juga sehat sampai ke tujuan mereka masing-masing. Sementara itu, Bayu dan juga Ginavita, saya kembalikan ke studio terlebih dahulu. Oke, terima kasih banyak Fahada India atas laporan Anda langsung. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan. Itu tadi, jadi tol
Cikampek Utama ya masih menjadi perhatian sampai saat Ya. ini, karena kalau kita lihat tadi juga visualnya cukup padat, bahkan panjang sekali tuh, Bay. Nah, itu akan kami hadirkan informasi terbaru dari Cikampek dan juga ruas tol Cipali di Apa Kabar Indonesia Pagi sesaat lagi.